Carlina. Dan aku, Risma Distia. Kita mahasiswi dari Program Studi Manajemen Perusahaan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini kita mau ngajak teman-teman ngobrol santai, tapi penting banget soal gimana sih jadi pemimpin di zaman sekarang, zaman yang serba digital ini. Kepemimpinan gak lagi soal berdiri paling depan, tapi soal siapa yang berani ambil peran, berani belajar, dan pastinya siap beradaptasi sama teknologi. Yuk kita mulai. Di era digital yang penuh tantangan dan peluang, dunia tidak lagi sama. Cara kita belajar, bekerja, dan bahkan memimpin telah berubah. Dan kamu sebagai generasi muda adalah kunci perubahan itu. Selamat datang di dunia kepemimpinan digital, tempat di mana pengaruh tidak lagi terbatas ruang dan jabatan, tapi ditentukan oleh kreativitas, teknologi, dan keberanian mengambil inisiatif. Jadi teman-teman, kepemimpinan digital bukan sekedar soal jadi bos, tapi soal bagaimana kamu mengaruhi dan menggerakkan orang lain lewat teknologi seperti lewat Zoom, WhatsApp, atau media sosial. Kamu bisa menginspirasi, mengarahkan, bahkan memimpin tim lintas daerah, semua dari layar HP maupun laptop kamu. Nah teman-teman, bedanya dengan kepemimpinan konvensional itu apa sih? Jadi dulu memimpin harus hadir langsung. Kalau sekarang kamu bisa mengatur proyek dari mana saja. Dan kalau dulu semua serba satu arah, kini kepemimpinan bersifat kolaboratif. Semua anggota tim bisa terlibat aktif. Dengan teknologi, kita punya kekuatan untuk bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras. Teman-teman, pemimpin di era digital bukan cuma soal pengetahuan, tapi karakter. Kamu pastinya harus memiliki sifat yang adaptif, melek teknologi, komunikatif, inovatif, empatik, dan visioner. Bukan yang paling keras, tapi yang paling tangguh. Dan bukan yang paling tahu, tapi yang paling mau belajar. Teknologi bukan hanya membuka peluang besar, tapi juga sebuah tantangan. Informasi bisa salah, teknologi bisa menggantikan, dunia bisa berubah dalam semalam. Tapi pemimpin sejati harus siap hadapi perubahan, siap jaga etika digital, siap bersaing di level global, dan inilah bekalmu atau skill yang harus dimiliki calon pemimpin digital. Yang pertama ada literasi digital, berpikir kritis, kecerdasan emosional, komunikasi publik, kolaborasi jarak jauh. Semua itu bisa kamu latih bahkan sejak kamu masih sekolah atau kuliah. Dengan teknologi, kamu bisa menyampaikan visi lewat media sosial, membangun pengaruh dengan konten positif, mengelola tim dari jarak jauh, dan mengambil keputusan berbasis data. Ini bukan soal alat, tapi soal cara berpikir dan bertindak. Teman-teman semua bisa berperan sebagai pemimpin mulai dari aktif organisasi, membuat proyek digital sekolah, kelola akun medsos komunitas, jadi panitia, relawan, atau bahkan konten kreator. Kamu nggak harus nunggu lulus dulu untuk jadi pemimpin. Kamu bisa mulai dari ruang kelas dari sekarang. Jadi, kepemimpinan digital bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh dan keteladanan. Mulailah dari hal kecil seperti aktif di sekolah, buat konten positif, ikut proyek digital, dan terus belajar. Jadilah pemimpin yang bijak menggunakan teknologi, yang bukan hanya siap kerja, tapi juga siap memimpin di masa depan. Kamu tidak dilahirkan sebagai pemimpin, tapi kamu bisa belajar menjadi pemimpin. Kepemimpinan digital adalah tentang menjadi berani, bijak, dan berguna dengan teknologi di tanganmu dan nilai di hatimu. Maka, jika kamu siap belajar, siap berubah, dan siap memimpin, kampus kami siap jadi rumahmu. Mari tumbuh bersama, bukan hanya sebagai pelajar, tapi sebagai pemimpin di masa depan. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Ingat ya, jadi pemimpin digital itu soal keberanian untuk mulai dan kemauan untuk terus berkembang. Jangan takut gagal, jangan tunggu sempurna. Yang penting, mulai aja dulu. Sampai jumpa dan semangat terus jadi versi terbaik dari dirimu. See you!